mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan ada bagi setiap pribadi kami. Kami mau tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sebab Dia Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa Dia? Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu telah mati di kayu salib bagi kami, Yesus. Thank you Lord. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Siapa yang di sini percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita? Dan karena Dia telah mati dan bangkit bagi kita, hari ini kita lebih daripada pemenang. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita akan pujian ini dari awal. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba,
Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan kami bawa hati kami sebagai persembahan korban syukur yang manis bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai bagi kami Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih yang
Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur di ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami boleh datang beribadah bersama-sama, kami boleh menikmati apa yang menjadi firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami tahu bahwa pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Pengorbanan-Mu begitu sempurna untuk menebus dosa kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Di ibadah Jumat pagi hari ini, kiranya kita boleh berkumpul di dalam ibadah online. Hari ini firman Tuhan yang disampaikan berjudul Getsemani Moment. Apa yang dimaksud dengan Getsemani Moment? Mari kita pelajari baik-baik, kita dengarkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, surat Filipi ini mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki sukacita yang maksimal, yaitu sukacita ketika kita justru melepaskan semuanya. Inilah yang dinamakan kenosis, atau pengosongan diri yang Yesus kerjakan. Berbicara tentang kenosis, berbicara tentang pengosongan diri Yesus, maka sesungguhnya surat Filipi 2 ayat 5-11 ini merupakan backbone dari doktrin kenosis. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, mengapa Yesus harus rela taat sampai mati? Berbicara mengenai kenosis adalah berbicara mengenai kesediaan untuk melepaskan hak. Berbicara mengenai kenosis adalah berbicara mengenai kesediaan untuk melepaskan hak. Dalam konteks Tuhan Yesus, kenosis atau pengosongan dirinya sungguh melampaui akal manusia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, Tuhan itu sepenuh-penuhnya secara aktif mengambil rupa seorang hamba. Ya, bahasa Latin katakan verbum caro factum est. Ya, kalau bahasa Inggris katakan and the word become flesh. Dan firman itu menjadi manusia. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwa teori pengosongan diri atau kenosis ini sebagai mengosongkan kealahan dari Kristus. Saya mau katakan ini hal yang salah. Pengosongan diri atau kenosis adalah tidak mempertahankan sebuah hak. Ini yang perlu kita pahami. Yaitu hak kesetaraan dengan Allah. Bukankah Kristus tidak menjadi Allah? Melainkan haknya yang adalah Allah sementara waktu dikesampingkan. Ya. Prinsip penting dari kenosis atau pengosongan diri yang pertama adalah menjembatani jarak antara manusia dengan Allah yang suci. Satu kalimat yang sering diperdebatkan adalah, apakah benar di atas kayu salib Allah Bapa meninggalkan Allah Putra? Apakah di dalam diri Allah Tritunggal terdapat dua kehendak yang berlawanan? Apakah benar Yesus Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, yang jelas Yesus mengalami kesendirian.
Malaikat-malaikat menyaksikan kelahiran Yesus. Ya. Malaikat melayani dia sesudah dicobai selama 40 hari 40 malam. Malaikat menjaga kubur Yesus. Tetapi di Bukit Golgota, malaikat-malaikat itu tidak nampak. Suara Allah tidak terdengar, bahkan kegelapan di siang hari bolong merajalela. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Yang terjadi adalah ketaatan Yesus. Bukan hanya taat di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi bahkan taat sampai mati. Mulai dari Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Yunani eluton ekensen, membuat tidak berefek apa yang dimilikinya. Lalu ia menjadi manusia, kemudian mengambil rupa seorang hamba, dan kemudian ia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Di antara penyamun, dia disamakan dengan orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dapatkah kita melihat degradasi status Yesus Kristus? Seolah-olah semakin lama semakin jauh jarak perjalanan yang Yesus tempuh meninggalkan Allah Bapa. Namun, Yesus rela melakukan semua itu demi mencari manusia yang berdosa. Jarak itu semakin jauh ketika manusia menolak Tuhan Yesus. Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib sesungguhnya menjadi jembatan yang mengatasi jarak antara manusia berdosa dengan Tuhan yang suci. Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari surga untuk mencari orang berdosa telah sampai pada titik yang paling bawah, paling hina, paling dalam, yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Itulah poinnya. Kenosis atau pengosongan diri yang Tuhan Yesus lakukan adalah menjembatani jarak antara manusia dengan Allah yang suci. Prinsip penting dari kenosis atau pengosongan diri Tuhan Yesus yang kedua adalah menggenapi tuntutan akibat dosa. Mengapa Yesus Kristus harus rela taat sampai mati? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, sejak kita masih kanak-kanak, bahkan kita belum bisa membaca, bahkan menulis, ya, dan mengenal hukum yang tertulis, sesungguhnya Tuhan itu sudah menaruh, ya, di dalam hati kita yang namanya naluri keadilan. Karena itulah pada diri Allah yang juga menuntut keadilan. Ini satu konsep, itu satu dasar yang penting yang harus kita miliki. Sampai di sini, tidakkah kita sadar dan memiliki perasaan bahwa setiap dosa dan pelanggaran menuntut nilai keadilan di dalamnya? Artinya apa? Adakah dosa atau pelanggaran tanpa konsekuensi keadilan di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, untuk keadilan itulah maka Allah Bapa mengizinkan Yesus ke atas kayu salib. Supaya apa? Supaya genaplah tuntutan keadilan. Karena setiap pelanggaran yang telah kita lakukan, ya, Yesus dipaku di atas kayu salib itu. Yesus dipaku di atas kayu salib bukan karena kuasa Herodes atau kuasa Pilatus atau bahkan kuasa daripada imam besar. Tapi semuanya itu terjadi karena penghakiman Allah. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 10 dengan sangat jelas disebutkan bahwa Allah Bapa telah menetapkan untuk meremukkan dia. Ini mungkin menjadi kalimat yang tidak pernah kita mengerti seutuhnya. Bagaimana seorang bapa menetapkan untuk menghakimi anak? Siapakah yang tega melakukannya? Namun demikian, hanya satu hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Karena sifat dan karakter hukum dalam diri Allah yang suci, dan itu bertentangan dengan dosa manusia yang jahat dan selalu melukai hati Tuhan. Ini merupakan pengadilan yang berat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, rasanya tidak akan pernah ada yang namanya pengampunan karena dosa dan kesalahan manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berseru, sudah genap,
ini merupakan ekspresi kemenangan besar. Katakan amin. Ini merupakan ekspresi kemenangan besar dan kekuasaan yang besar, karena sekarang tidak ada lagi tuntutan atas dosa manusia yang belum terbayarkan. Haleluya. Semuanya sudah tuntas dan sempurna. Yesus Kristus tidak perlu naik ke kayu salib lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Khasiat kayu salib terus dapat kita rasakan. Katakan amin. Amin. Tadi poin kedua, bahwa kenosis itu menggenapi tuntutan akibat dosa. Yang ketiga, prinsip penting dari kenosis atau pengosongan diri, yang ketiga adalah menjamin dalam kemuliaan. Tanpa kematian, tidak akan ada kemuliaan. Ini sebuah paradoks, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ini sebuah paradoks bahwa tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan, tetapi mengandung kebenaran yang sejati. Jika satu biji gandum tidak mati, ia tidak akan menghasilkan biji gandum yang lain. Pernahkah kita berpikir dan mendiskusikan sebuah pertanyaan ini? Apakah perampok di sebelah kanan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bertobat dan diselamatkan? Apa yang menjadi indikasi bahwa dia sungguh-sungguh bertobat? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Indikasi pertobatan yang pertama di dalam Lukas 23 ayat 41 dikatakan begini. Dia berkata kepada perampok yang lain, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima hukuman yang sama. Ya, ini perampok nih, sebelah kanan berbicara dengan sebelah kiri. Tetapi orang ini, artinya Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini indikasi pertobatan bahwa perampok ini sangat mengerti konsep keadilan dan penghukuman atas sebuah pelanggaran. Indikasi yang kedua, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wow. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, di atas kayu salib Tuhan Yesus tertulis inilah raja orang Yahudi. Dan mereka ternyata malah menghina Yesus. Bagaimana mungkin seorang raja nampak kalah? Bagaimana mungkin seorang raja nampak tidak berdaya? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Perampok itu memiliki konsep kerajaan Allah yang eskatologis sifatnya. Imannya jauh melangkah sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itulah sebabnya Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home Sisi dimanapun berada, melalui ketaatan Tuhan Yesus sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus sedang menapaki jalan menuju pada kemuliaan yang kekal. Inilah peristiwa kenosis. Tuhan Yesus menjadi sia-sia jikalau tidak ada kebangkitan. Peristiwa kenosis Tuhan Yesus menjadi sia-sia jikalau tidak ada kebangkitan. Bahkan Paulus menyebut jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Kematian Kristus di kayu salib menjadi jaminan akan keselamatan. Katakan amin. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi motivasi setiap kita untuk hidup di dalam kemuliaan. Katakan amin. Dietrich Bonhoeffer menyebutkan, itu misionaris pada Perang Dunia Pertama, menyebutkan begini, bahwa the cheap grace is grace without cross. The cheap grace, anugerah yang murah, adalah anugerah tanpa salib. Bahkan dalam satu buku karangan John Piper, penderitaan Yesus Kristus, di akhir tulisannya ada satu doa yang dinaikkannya kepada Bapa di surga. Di antara penggalan doanya, ia mengatakan begini, aku berdoa agar perhatian kami tidak dialihkan dari tujuan utama penderitaan Kristus. Jagalah agar kami tidak dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, seperti siapa yang membunuh anakmu. Yang pasti kami semua terlibat di dalamnya karena dosa kami. Bapak, Ibu, doa ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Hari ini di dalam ibadah Jumat Agung,
kita juga mau berdoa yang sama. Bahwa tidak penting pertanyaan-pertanyaan siapa yang membunuh anak manusia itu, siapa yang membunuh Yesus. Tapi yang pasti yang perlu disadari, bahwa kita, semua orang yang berdosa ini, terlibat di dalamnya. Kita ikut membunuh dia karena dosa kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah mengerti prinsip kenosis, maka kita mengerti bahwa salib memberikan pesan bahwa Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah Bapa, bahkan taat sampai mati. Ketaatan seperti Tuhan Yesus kepada Bapaknya itulah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Judul khotbah hari ini, tema khotbah hari ini adalah Getsemani Moment. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yaitu taat sampai mati. Saya akan bacakan satu perikop di Taman Getsemani pada di dalam kitab Markus 14 ayat 32 sampai 39 sebagai penutup. Markus 14 ayat 32 sampai 39, perikop di Taman Getsemani. Ayat 32 katakan begini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dikatakan begini, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, berbahkan ke diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus merasakan takut dan gentar untuk menjalani penderitaan yang akan ia tanggung. Ketakutan itu menunjukkan kepada kita bahwa ada hal yang luar biasa yang mengerikan. Bapak, Ibu, hal ini terlihat dari doanya. Walaupun ia menginginkan agar cawan penderitaan itu tidak harus ia minum, namun ia berserah pada kehendak Bapaknya. Padahal penderitaan yang ia akan alami, penyiksaan yang akan ia terima, kematian yang harus ia tanggung, bukan karena dosa yang ia lakukan. Ia menanggung dosa manusia. Ia menanggung dosa Bapak, Ibu, Saudaraku, dan juga dosa saya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, sebagai pengantara, ia rela dan tunduk kepada kehendak Allah. Guncangan jiwanya tidak membuat ia menjadi labil. Perasaan dan emosinya tidak terganggu. Ia tetap terarah sebagaimana seharusnya ia mengarahkan dirinya pada Allah melalui doa. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Getsemani moment berbicara tentang ketaatan. Momen-momen ketaatan. Ketaatan Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu ketaatan sampai mati, merupakan sebuah teladan bagi kita. Seringkali berbagai pergumulan hidup di dunia membuat kita merasa terdesak. Seringkali pencobaan-pencobaan, pergumulan, masalah begitu sulit untuk kita dapat taat kepada Tuhan. Hari ini, di Jumat Agung ini, kita diingatkan bahwa walaupun sulit dan menuntut pengorbanan, kita harus belajar taat kepada kehendak Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus taat sampai mati. Dia mengosongkan dirinya. Dia melepaskan haknya. Hari ini, kita diingatkan kembali, walaupun itu sulit, menuntut pengorbanan, kita harus belajar untuk taat. Katakan amin. Kunci agar kita bisa terus terarah kepada ketaatan seperti Yesus Kristus adalah selalu berdoa. Keep praying.
Selalu berdoa. Sama seperti Yesus taat kepada kehendak Allah, kita pun harus belajar taat kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana dengan doa-doa kita hari ini? Ketika hari ini engkau merasa bahwa kehidupan begitu sulit, kehidupan begitu banyak rintangan, datang kepadanya dan berdoa. Di dalam doa ada kekuatan untuk kita tetap ada dalam kehendak Allah, untuk kita tetap terarah, untuk tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Bapa, kami belajar tentang kenosis, tentang pengosongan diri. Tapi kami juga belajar Tuhan, bagaimana Engkau yang Tuhan, Engkau yang mengambil rupa seorang hamba, Engkau yang rela mengosongkan dirinya, dan Engkau yang taat sampai mati. Justru Getsemani moment ini berarti buat kami. Ketika Engkau taat Tuhan Yesus, walaupun begitu banyak pengorbanan, begitu Engkau melihat begitu hal yang sangat sulit Engkau lalui, tapi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam setiap kehidupan kami, pergumulan, masalah apapun juga yang kami hadapi, kami mau belajar untuk taat. Dan kami tetap Tuhan menjaga hubungan kami dengan doa kami. Keep praying. Kami tetap berdoa supaya kami tetap terarah kepada Engkau, untuk taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Jumat Agung ini, di mana seluruh dunia sedang merayakan kematian-Mu, justru kami mengambil makna yang penting, bahwa kami mau taat selalu kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Mari kita merenungkan kembali di dalam keseharian kita bahwa kita akan belajar sama seperti Tuhan Yesus taat, kita pun akan taat. Jangan lupa terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.